Unjuk rasa besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah di Tiongkok menyusul protes kebijakan pembatasan ketat yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Lalu bagaimana kondisi di Tiongkok saat ini? Bergabung Davin Karanya, warga negara Indonesia yang berada di Shanghai, Tiongkok. Davin, selamat malam Davin. Selamat malam Mbak Tiffany dan pemirsa CNN Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Davin, di tempat Anda berada di Shanghai, di wilayah Shanghai, bagaimana kondisinya saat ini dan bagaimana dampak dari lockdown atau pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat merespons lockdown selama beberapa bulan terakhir? Untuk kondisi Shanghai saat ini masih berlangsung normal dan untuk protes yang berlangsung kemarin itu sudah selesai. Dan untuk saat ini masih terdapat 28 wilayah di kota Shanghai dengan resiko penularan tinggi dan per hari ini pemerintah kota Shanghai mengeluarkan atau mewajibkan masyarakat untuk memiliki PCR 24 jam ataupun 48 jam untuk masuk ke area-area publik. Selain itu juga pemerintah kota silakan, Davin. Pemerintah kota Shanghai saat ini juga sudah melonggarkan peraturan terkait dengan lockdown, di mana jika memiliki kontak dengan orang yang positif hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk melakukan karantina mandiri. Oke, boleh Anda jelaskan lebih detail tempat publik yang seperti apa yang harus mewajibkan masyarakat ini menyertakan bukti PCR 1 kali 24 jam? Jika ingin masuk ke dalam pusat perbelanjaan ataupun untuk masuk ke dalam transportasi umum. Oke, baik. Davin, selama beberapa waktu atau selama beberapa bulan belakangan, hampir seluruh wilayah di Tiongkok ini diberlakukan atau diterapkan lockdown atau pembatasan ketat. Dan ini yang kemudian memantik banyak protes. Apa yang paling membuat warga sebenarnya gerah sehingga memantik terjadinya protes besar-besaran yang terjadi di sana? Menurut pandangan yang saya lihat di pergerakan-pergerakan ini adalah yang menjadi permasalahan utama adalah lockdown dengan jangka waktu yang berlebihan, yang menghabiskan waktu hingga berbulan-bulan seperti di di daerah Urumqi yang memakan waktu hingga 3 bulan untuk bisa kembali hidup normal. Karena ini akan berdampak luas bagi secara finansial dan juga secara mental masyarakat itu sendiri. Oke, pembatasan. Dan juga dengan karantina bagi orang-orang yang memiliki kontak erat dan juga kontak sekunder. Oke, pergerakan masyarakat yang sangat terbatas itulah yang kemudian membuat masyarakat di Tiongkok menjadi gerah ya. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan ketat Zero COVID ya, dengan lockdown ini, tentunya bagaimana kemudian pemerintah di sana juga bisa memenuhi kebutuhan warga, distribusi bantuan logistik, apakah itu semua diakomodir dengan baik? Untuk jika wilayahnya di lockdown oleh pemerintah, maka masyarakat itu harus mengakomodir kebutuhan logistik sehari-harinya dengan koordinator komunitasnya atau yang biasa disebut dengan ketua RT untuk dapat mendapatkan pasokan logistiknya, ataupun masyarakat dapat membeli barang-barang melalui secara online. Oke, apakah tapi itu berjalan dengan cukup baik, pemenuhan kebutuhan baik itu yang dikoordinir oleh katakanlah ketua RW atau ketua RT setempat, baik juga membeli kebutuhan secara online, apakah itu juga didapat dengan baik? Berdasarkan pengalaman lockdown di Shanghai yang bulan Juni hingga bulan Juli itu, pemerintah Tiongkok sempat mengalami kendala terkait dengan suplai makanan ya. Tapi untuk saat ini sepertinya tidak ada kendala yang signifikan terkait dengan logistik ataupun pasokan makanan. Oke, Davin, Tiongkok cukup dikenal sebagai negara yang cukup membungkam kebebasan berpendapat. Menurut informasi mungkin yang Anda dapat dari masyarakat lokal yang ada di sana, apakah memang di Tiongkok unjuk rasa seperti yang terjadi dalam beberapa pekan belakangan ini memang hampir tidak pernah terjadi? Untuk demonstrasi yang terjadi berbarengan di beberapa wilayah
eh, beberapa minggu kebelakang ini merupakan memang benar menjadi pertama kali terjadi di Tiongkok itu sendiri. Tapi untuk melakukan demonstrasi sebenarnya memang diperbolehkan, tetapi demonstrasi secara damai. Dan juga sebenarnya pemerintah Tiongkok juga memiliki nilai-nilai demokrasi yang berbeda dengan demokrasi liberal. Oke, menyusul adanya protes besar-besaran ini adalah yang digaungkan oleh demonstran atau massa adalah terkait dengan mundurnya Presiden atau Kepala Negara Xi Jinping. Bagaimana respon pemerintah sendiri menghadapi protes dari masyarakat sekarang? Untuk official statement selain dari Kementerian Luar Negeri, belum ada official statement lain yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan protes-protes yang dilayangkan masyarakat terhadap pemerintah Tiongkok itu sendiri. Baik, terima kasih Davin atas laporan Anda. Mudah-mudahan kondisi di Shanghai dan juga di seluruh wilayah Tiongkok kondusif, tetap berhati-hati. Selamat malam Davin Karanya, warga negara Indonesia yang berada di Shanghai. Malam Mbak Tiffany dan